bisa kita gunakan, ada mode R, W, A, sama R+. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk menulis file. Menulis file menggunakan W. Di sini contoh yang akan saya berikan adalah kita membuat sebuah file .txt ya, yang berisi beberapa baris gitu ya. Nah, di sini kalau kita ingin membuat sebuah file menggunakan operasi file di Python, gitu ya. Jadi sesuai dengan cara pengerjaannya, kita harus membuat nama file objeknya dulu. Ya. Di sini saya beri nama file objeknya dengan file 1 sama dengan, kemudian kita gunakan fungsi open. Ya, kita gunakan fungsi open, di mana ini langsung keluar bantuannya panjang banget. Nah, fungsi open ini tuh harus berisi parameter. Ada 2 parameter tadi. Parameter pertama itu adalah filenya, kemudian parameter kedua itu adalah apa namanya, mode-nya. Nah, di sini kita kasih nama, misalkan kita mau ngasih nama apa ya? Misal namanya adalah data. Ini tadi sama lagi nih, jangan sama. Data mahasiswa. .txt. Nah, sini karena saya mau menulis bukan membaca, saya gunakan mode-nya W. Nah, kemudian nih kita mau tulis, kalau kita mau membuat itu kan menggunakan write. Nah, write-nya itu bisa langsung berisi data atau bisa juga kita menggunakan input lewat keyboard. Nah, kalau contohnya tadi itu menggunakan input lewat keyboard, jadi dia bikin dulu input untuk keyboardnya menggunakan nama input gitu ya, kayak biasa, masukkan nama. Nah, kemudian name, kita input, masukkan name, kemudian kelas, kita input, masukkan kelas. Kemudian kita buat sebuah objek teks, di mana objek teks ini akan menampung nama, dia akan menampung nama, ya. Kemudian dia akan menampung umur, kemudian dia akan menampung kelas, yang diambil dari menggunakan format, diambil dari nama, name, dan kelas. Ini karena dia interpreter ya, jadi kita inputkan dulu, baru nanti dia masukkan ke dalam filenya. Namanya adalah mahasiswa.txt. Nah, terakhir baru... Ibu, ya, itu umur apa NIM, Bu? Nama, umur, kelas di... NIM. Thank you. NIM. Nah, kemudian baru kita write. Ya. File 1, titik, write. Write ini dia tulis, yang ditulis apa? Yang dia tulis adalah yang dari teks. Maka kita tulis teks. Atau kalau mau ada data tambahan, bisa langsung tanpa harus kita input gitu ya. Jadi kita write,
kemudian langsung aja datanya mau diisi apa. Misal manim kelas jurusan. Saya ada di jurusan ini. Terakhir baru kita close. Masukkan namanya. Nah, akan dikerjakan, kemudian dicek ada nggak filenya. Ini saya nggak sharing seluruhan layar, jadi nggak bisa dicek. Nah, ngeceknya di sini ya, ngeceknya di coba cek di PyCharm-nya sini. Kalau ini saya di user, kemudian di folder nama saya, kemudian di dalam folder PyCharm project. Nah, kalian ini berada di directory mana, silahkan dicek ya di directory masing-masing. Nah, kemudian pastikan ada nggak data mahasiswa dalam bentuk .txt ini. Gitu. Silahkan dikerjakan, kemudian silahkan dicek directory-nya ada nggak. Ada nggak di folder C-nya, di folder PyCharm? Kalau sudah ada, bilang ya. Gimana? Ketemu nggak? Halo? Dicek Halo? di mana tadi, Bu? Coba dicek. Kalau saya filenya kesimpan di directory C. Nah, coba kalian cek dulu kalian ngodingnya ini ada di directory mana kesimpannya. Kalau saya di C, di user, kemudian nama file saya, kemudian di folder PyCharm. Nah, kalau kamu di mana saya nggak tahu gitu. Coba pastikan. Ada Bu, ada. Ada. Ada Bu. Yang lain gimana bisa? Belum Bu. Ada Bu. Kalau yang install PyCharm-nya di directory D, coba dicek di D. Kalau yang installnya di C, coba cek di C. Ada, Bu. Ada. Oke. Nah, ini kita membuat file dengan tipe filenya adalah teks, ya.
Nah, sekarang kita gunakan untuk membaca file dengan menggunakan mode R. Kalau kita ingin membaca file menggunakan mode R, kalau menulis itu kan kita menggunakan fungsi write. Nah, kalau membaca kita bisa menggunakan fungsi read, ya. Jadi di sini kita bikin lagi nih objeknya. Kalau tadi nama objeknya adalah file 1, sekarang saya bikin file 2. File 2 kita open, kita buka filenya, kemudian kita kasih tahu file yang mau kita operasikan itu apa? Tadi namanya data mahasiswa.txt ya. Kemudian kita buat mode-nya di sini R karena kita mau membaca. Kemudian baru kita mau nge-read. Ya. Di sini filenya adalah file 2 titik read. Nah, gitu. Karena ini saya tadi harus input dulu ya, jadi ini saya input dulu. Masukkan kelasnya kelas 3. Nah, jadi yang read ini tuh yang ini ya, dari nama, NIM, kelas, sama saya ada di jurusan TI. Gitu. Nah, kalau misalkan ini saya ganti jadi read 3, ya, ketika ini saya jalankan, ini saya input lagi. Ya. Nah, kalau read 3, maka yang diambil hanya 3 karakter saja. Gitu. Kemudian kalau misalkan, ini saya tulis sendiri ya. Readline dulu, ini saya komentarkan dulu. Bentar. Udah nggak apa-apa deh, isi lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau readline dia hanya mengambil pada baris pertama. Kemudian kalau misalkan ini saya ganti dengan, saya pagarkan dulu, ini saya ganti dengan readline, ya. Kemudian ini saya running, ini saya isi lagi. Udah. Nah, maka nanti dia bentuknya adalah list. Ya, jadi kalau readline itu dia bentuknya teks biasa, cuman diambil itu hanya baris pertama. Kalau readlines itu dia semuanya, tapi dia dalam bentuk list, gitu. Nah, kemudian selain membaca, kita juga bisa tadi melakukan apa? Melakukan append ya. Append itu menambahkan data ke dalam file. Nah, di sini saya ingin menambahkan data ke dalam file. Kita bikin lagi nama objeknya menggunakan file 3. Kita open lagi, ya, kita ambil lagi parameternya mahasiswa.txt ini. Kemudian tinggal kita ganti mode-nya menjadi A. Kemudian baru file 3 titik write. Nah, ini saya bikin, ini adalah data yang di-append atau tambahkan. Ini nanti file 3 titik close. Jadi ketika saya running, biar kelihatan bedanya ya, di sini saya bikin file 4 biar dibaca sama dia. Jadi open,
kemudian di sini mahasiswa, data mahasiswa ya tadi ya, data mahasiswa.txt, kemudian di sini add, kemudian ini print nah itu sekarang ada 35. Nah, jadi yang ini nanti keluarnya dia ngebaca semua data yang ada di dalam file data mahasiswa.txt, termasuk data yang kita append atau kita tambahkan, yaitu yang ini adalah data yang di append atau tambahkan. Nah, silahkan dicek berhasil nggak programnya, yang append dan yang kalau membaca ya, yang append. Gimana? Bisa? Masih dicobakan? Ya Bu, masih dicoba Bu. Oke. Kalau udah bilang biar kita lanjut ya. Gimana? Yang append itu tadi outputnya kayak gimana sih Bu? Outputnya berarti ini saya stop sharing ya. Biar kelihatan. Outputnya gini. Di layarnya apa sekarang? File itu, folder mini major ya. Nah, itu kan data mahasiswa ya. Nah, ini outputnya tuh gini. Oh, Jadi kalau tadi tanpa di append, ini nggak ada nih. Ketika sudah saya append, ada data ini. Nah, mungkin nggak kelihatan bedanya karena ini semuanya masih dalam satu file, ya.
Jadi misalkan ini saya bikin file baru deh gitu. Ini bukan di eh, ini ini udah belum yang ini? Belum, Bu. Belum. Nah, oke. Lalu saya bikin file baru deh gitu ya. Contoh open. Nah, ini kan saya mau open nih. Jadi saya open nama filenya file 1 sama dengan saya open gitu ya. Kemudian tadi data mahasiswa ya. Nah, kemudian pakai mode A, kemudian file 1 titik write. Nah, ini data yang saya tambahkan. Nah, baru nanti ini file satunya saya close. Nah, ini kan saya running nih. Nah, udah kan? Nah, sekarang saya cek di sini. Oh, saya ubah dulu. Ini pakai biar kelihatan baris baru ya. Nah, ini saya running. Ini saya close dulu. Ini saya running. Nah, ini yang saya open. Yang saya tambahkan. Yang ini itu, yang paling bawah itu adalah hasil codingan yang ini, yang cuma 3 baris ini. Kalau tadi kan semuanya di dalam satu code ya, jadi nggak begitu kelihatan bedanya. Nah, kalau di sini ketika sudah saya ambil atau saya menambahkan uh, ini, misalkan ini saya ada, nah ini namanya data siswa. Nah, ini saya tambahkan gitu ya, berarti ini saya ganti, ini jadi data.txt. Nah, yang saya open itu adalah belajar menggunakan open. Ini saya kan, kita lihat yang ini saya run. Kita lihat yang data siswa ada nggak belajar menggunakan open. Data yang tadi, nah, data siswa ya. Nah, keluar belajar menggunakan open. Gimana? Bisa? Berhasil di programnya? Berhasil, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, sekarang kan tadi kita itu membuat sekaligus nge-write untuk file txt. Nah, sekarang kita cobakan untuk membuat file XLS atau Excel. Nah, untuk apa namanya, operasi file untuk file yang XLS ya, formatnya XLS atau Excel, silakan kalian install dulu modul ya. XLRD dan XLWT ya. Bisa install menggunakan CMD, menggunakan terminal, atau bisa juga install menggunakan ini. Masih ingat caranya? Kalau yang menggunakan Visual Studio mungkin bisa pakai terminal di-install atau mungkin pakai Python extension. Yang diinstal apa namanya, Bu? XLRD dan XLWT. Apa, Bu, namanya, Bu? Nih di layar, kelihatan nggak?
XLRD dan XLWT. Dua ini. Allahumma sholli ala Muhammad. XLRD. Udah? Ya, Bu. Yang lain udah? XLWT-nya belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Installnya bisa tapi ya? Bisa, Bu. Bisa. Udah? Bisa, Bu. Udah selesai? Lagi proses, Bu. Lama ya? Udah juga sih. Udah selesai kalau saya. Oh, oke. Udah ya. Nah, di Excel kalau tadi pakai mode W dan R, kalau di sini kita pakai modul XLRT, XLRD, dan XLWT. Nah, kalau XLRD itu untuk membaca isi file XLS kita atau Excel kita, sementara kalau yang XLWT itu untuk membuat file Excel, gitu ya. Nah, kita mulai dulu untuk yang menuliskan atau membuat file XLS. Ya. Ini saya beri judul membuat atau menulis file Excel dengan format XLS. Sebentar. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan import modul. Ya. Jadi kita import dulu XLWT-nya.
Kalau sudah kita import, kemudian kita lanjutkan dengan membuat data 1. Nah, data 1 ini kita adalah data-data yang berada pada kolom pertama yang ada di file Excel. Nah, di sini misalkan Rion, ada ini, kemudian ada kemudian Rizka lagi nih, Rizka, gitu ya, misal. Kemudian ada data 2. Data 2 ini adalah masih disimpan dalam bentuk list, cuman data ini merupakan data alamat dari si Dian. Dian alamatnya di mana nih? Ya, Bu. Dian alamatnya di mana? Saya di Indonesia, Bu. Saya di bumi. Oh, maksudnya saya saya tinggal di Jakarta, Bu, maksudnya. Saya Oke. Ini di mana ini? Alamat. Ini di mana? Zimbabwe. Si Winnie di kelas ini kan? Iya, Bu. Oh ya benar. Mana nih orangnya? Win, Zimbabwe, Bu. di Orang mana? Depok, Bu. Orang Depok. Orang Zimbabwe. Depok. Oke. Zaka. Zaka orang mana nih alamatnya? Zaka kelas ini bukan sih? Bukan ya? Oh ya, anggaplah Depok deh. Rizka kelas ini. Ini nggak hafal nih. Rizka ada nggak orangnya? Ada Bu, ada. Oh ada. Rizka tinggal di mana Rizka? Jakarta Bu. Oh Jakarta juga. Bekasi aja lah ya. Oke. Nah udah nih. Setelah kita tentukan data yang ada di kolom pertama, ya anggaplah kolom pertama, kolom kedua nanti kita tentukan ya. Yang penting ini isi data kolom-kolomnya. Kolom 1 atau kolom 2. Nah, kita buat workbook-nya. Ya, workbook itu atau lembar kerjanya. Jadi di Excel itu workbook-nya kita masukkan ke dalam sebuah objek namanya WB. Terserah namanya mau workbook atau WB, ini hanya penamaan. Di mana WB ini menampung XLWT, ya, itu untuk XLWT titik workbook. Jadi dia kayak ngasih tahu ngambil workbook gitu, buat workbooknya. Oke, ada file Excel, kemudian buat workbooknya. Nah, yang namanya di lembar kerja kalau di Excel itu kan kita punya yang namanya sheet. Ya, kalau kalian buka Excel yang paling bawah itu kan ada sheet 1, sheet 2 gitu. Nah, kita buat sheet-nya. Di mana ditampung di nama variabelnya adalah WS. Nah, kemudian kita ambil si workbook ini yang tadi ditampung oleh variabel WB. Jadi WB titik, kemudian kita add, kita tambahkan sheet, add sheet. Nah, kemudian kita beri nama sheet-nya. Kalau misalkan beri nama alamat aja. Ya. Nah, jadi ini itu adalah untuk penamaan sheet yang ada di file Excel yang di bagian bawah itu. Nah, kalau sudah, baru kita buat, ya, kita buat di dalam sheet itu, berarti di dalam WS, ya, WS itu kan menampung sheet alamat. Nah, berarti WS titik right, kita ngasih tahu bahwa indeks ke 0, indeks ke 0, baris ke 0, kolom ke 0 itu berisi nama. Kemudian kita WS lagi, kita write lagi. Untuk di baris ke 0, kolom ke 1 itu berisi data alamat. Nah, ini kita baru menentukan workbook, sheet, kemudian nama kolom ke 1 dan kolom kedua.
yaitu baris ke-0, kolom ke-0, baris ke-0, kolom ke-1. Nah, kemudian untuk memasukkan data-data yang ada di sini ya, untuk memasukkan data-data yang di sini sebagai kolom pertama, data-data yang di sini sebagai kolom kedua, kita menggunakan yang namanya perulangan. Kalau perulangan itu kan bukan pasti. Di perulangan itu kan selalu ada inisial inisial data pertama. Kalau di C++ itu kan for I sama dengan 0, I kurang lebih, kemudian I plus plus, gitu kan. Nah, kalau di Python kan kita juga perulangan kayak gitu. Ada data yang kita deklarasikan di awal itu datanya berapa. Nah, sama di sini juga kayak gitu. Kalau di sini saya tentukan inisial awalnya itu datanya adalah 1. Kemudian untuk perulangannya, saya beri di sini dua buah variabel X dan Y. Ya. X itu adalah untuk data 1, kemudian Y itu adalah untuk data 2. Nah, jadi ketika dia ngelooping nanti, WS titik right. Jadi ketika dia melakukan looping ya pada baris ke I, kemudian pada kolom ke 0, ya baris ke I kolom ke 0, itu berisi data X, di mana X itu adalah data 1. Kemudian WS, kita lakukan hal yang sama pada baris ke I yang dia looping itu, ya berisi data pada kolom pertama, berisi data di data 2 atau si Y. Kemudian baru proses loopingnya atau incrementnya menggunakan I++ atau I plus sama dengan 1. Berarti di sini kita udah mulai ngelooping gitu ya. Nah, di dalam loopingnya itu dia menuliskan pada bahwa looping baris ke-1 pada posisi kolom ke 0 itu datanya yang di looping adalah data yang 1. Kalau yang ini untuk looping baris yang ke I, untuk yang di kolom ke-1 datanya adalah yang di Y yang di looping, yang ini data 2. Kemudian nanti baru kita berketerangan bahwa data telah disimpan. Baru nanti kita save. Kita save dengan nama kelas 3b.xls. Merah. Oh, ada titik 2-nya, lupa. Nah, silakan cek. Ada nggak datanya? Bu Mapu yang bawah belum saya ketik tadi, Bu. Ya itu, Bu. Bu, kalau yang Visual Code downloadnya apaan, Bu? Kalau yang pakai Visual Code Sama aja, XLWT juga. sama aja. Downloadnya di terminal coba. Pip install XLWT. Jangan lupa tambahin pip 3-nya.
Atau coba Python extension-nya di-download, cuman saya diinstal ya, cuman saya nggak tahu Python extension-nya itu apakah sudah lengkap untuk semua modul ada di situ atau gimana, karena saya belum nyobain. Jadi waktu itu temannya nge-install modul PyMSQL itu lewat Python extension Python, ya sengaja, tanpa harus mendetailkan modul yang akan diinstal. Bisa jadi itu udah semuanya. Cobakan aja. Gimana? Ada nggak file kelas 3b.xls-nya? Ada Bu. Ada, Bu. Ada. Di dalamnya apa? Filenya Nama dulu baru alamat. Oke. Sheet-nya? Nama sheet-nya ada kan? Di bawah? Ada Bu. Oke. Kita lihat ya. Yang lain gimana? Sedang proses atau belum, sudah Bu. Masih proses, Bro. Oke. Bu, yang WB sama WS itu sebenarnya tergantung kita mau ngasih nama bebas atau udah ditentuin dari sananya, Bu? Bebas. Ini tuh hanya nama variabel untuk menampung yang ini. Bu, kalau untuk penamaan itu, Bu, kan misal tuh WB sama dengan XLWT titik workbook. Itu Nah, W-nya itu besar, Bu, atau kecil boleh? W-nya harus besar. W kecil nggak bisa. Coba aja. Biasanya kan kalau kita ngasih titik gitu ya, nah itu kan muncul. Tinggal kita pilih kita mau ambil yang mana.
Bu, kalau misal ada bacaan data telah disimpan, Bu. Ya, ini kan datanya udah disimpan nih. Ya. Tapi coba gitu. Ini kan cuma ngasih tahu doang. Jadi error ya. Data data telah disimpan. Nah, coba pastikan filenya ada nggak, file Excel-nya. Gitu. Kalau ini kan cuma untuk info aja bahwa datanya udah disimpan. Kalau nggak saya tulis Oh iya, kayak Bu, gitu, ada. nggak ketahuan gitu. Ada file Excel-nya. Ada, Bu, kelas 3B.xls. Nah, kalau file Excel-nya ada dan bisa kebuka, baru berhasil. Nah, yang lain bisa munculnya itu file Excel-nya ya. Jadi untuk tahu filenya berhasil atau tidak bukan dari kata-kata data sudah tersimpannya, ya walaupun sebenarnya itu arahnya ke sana, cuman untuk memastikan itu dari file Excel-nya yang ini. Di layarnya muncul. Muncul, Bu. Nah, ini dibuat jam 14.52. Nah, ketika saya buka, jadi ini kita masukkan tadi, nama ada Dion, Winnie, Zakariska, ada alamatnya. Nah, yang sheet itu yang ini, yang di bawah sini. Nah, workbook itu yang ini. Workbook itu lembar kerja kita yang ini. Jadi XLWT itu membuat Nah, XLWT itu ya membuat workbook, di mana si workbook itu nanti di dalamnya dia membuat sebuah sheet. Nah, ini dia sheetnya yang alamat. Si sheet ini di dalamnya nanti ada ini, ada kolom untuk nama dan kolom untuk alamat. Gitu. Nah, ini untuk mengecek apakah datanya sudah berhasil atau belum. Nah, sekarang itu untuk membuat si file Excel dengan XLWT. Nah, sekarang kita akan membaca file Excel tadi ya. Jadi saya di sini buat file baru. Saya kasih nama XLRD, XLS ya, namanya terserah kalian lah atur gitu ya. Nah, di sini kalau untuk tadi membaca itu menggunakan R, sama di sini kan juga R ya, cuman bedanya XLRD. Membaca file Excel atau XLS menggunakan XLRD. Jadi yang harus kita kerjakan adalah kita import dulu modulnya menggunakan si XLRD. Kemudian datanya itu kita simpan di dalam set. Set itu simbolnya apa? Di collection, set itu simbolnya kurung biasa, kurung siku, kurung kurawal. Kurawal. Di sini saya membuat sebuah objek data berbentuk set, di mana set ini akan berguna untuk menampung data yang akan kita baca atau kita tampilkan. Nah, karena kita belum tahu data isinya apa, makanya dibuat set kosong dulu. Ya, jadi data setnya kosong dulu, kemudian di sini baru kita gunakan si XLRD titik open. Ya, kita buka workbooknya. Nah, kemudian nama filenya tadi apa? Apa ya nama filenya ya? Kelas 3B XLS. Nah, ini kan kita sudah menampung ya. Nah, perintah ini ya, perintah si XLRD ini membuka workbook, saya simpan di dalam sebuah variabel atau objek yang namanya
DT file. Nah, gitu. Jadi yang tadi itu sama aja. Yang ketika yang ini sebenarnya perintahnya itu ini. Cuman saya tampung dalam sebuah variabel namanya WB. Tuh. Nah, ini juga kayak gitu. Ini sebenarnya perintahnya ini, gitu ya. Cuman perintah ini saya tampung dalam sebuah variabel namanya dt file 1. Nah, kemudian kan udah dibuka nih workbooknya. Setelah dibuka workbooknya, kita ingin ngelihat isi datasheet-nya. Nah, jadi si dt file 1 ini, ya, dt file 1 ini akan saya lihat sheet-nya menggunakan sheet by index. Nah, dia berada di indeks ke 0. Nah, perintah ini, ya, perintah ini saya tampung lagi di dalam sebuah variabel namanya dt sheet untuk memudahkan lagi di proses selanjutnya gitu. Jadi yang anggaplah gini ya, kalau misalkan ini tidak saya tampung, maka untuk pemanggilan sheet-nya susah gitu. Makanya ini harus saya tampung di dt file 1. Nah, yang ini, yang dt file 1, kan saya panggil sheet-nya dengan indeks ke 0. Saya tampung lagi di variabel yang namanya dt sheet. Nah, di sini saya bikin dt sheet, ya, dt sheet titik n row. Saya ingin mengambil banyaknya baris. Nah, yang ini, ya, yang mengambil si sheet ini mengambil banyaknya baris, n rows itu kan baris ya, saya tampung lagi di sebuah variabel gitu. Nah, ini tampung menampung lah ceritanya, ya, jumlah baris. Nah, saya tampung di nama variabelnya jumlah baris untuk memudahkan saya nanti di dalam berulangan. Nah, jadi workbooknya atau lembar kerjanya udah dibuka, kemudian sudah diambil sheet-nya, kemudian sudah dilihat jumlah barisnya, kemudian baru saya melakukan looping di sini. Nah, looping ini menggunakan variabel i in range. Nah, saya menggunakan range. Nah, tadi itu saya tulisnya 1, ya. Jadi dia itu akan nge-looping sampai pada baris ke-1 gitu. Ambil dari jumlah baris, ya. And rows ini kan dia menghitung jumlah barisnya. Jadi dia hitung ada berapa barisnya, nanti itu yang akan dia looping. Nah, di dalam loopingnya ini dia nanti akan mengambil, kita kan menampung data. Nah, datanya itu akan yang ditampung tadi itu yang di sini, di set. Jadi kita looping, kita masukkan ke dalam dataset ini. Dataset ini namanya adalah data, gitu ya. Nah, jadi data, gitu. Kemudian di dalamnya kita panggil dalam bentuk list, yaitu dtSheet, ya, dtSheet titik value, nah cell value, jadi dia ngambil dia lihat di sheet-nya, kemudian dia ambil value-nya gitu. Nah, di sini udah ada bantuan nih. Cell, sheet, rows, x, call x. Nah, jadi itu dia ngasih tahu data yang ada di sheet itu mau diambil pada row kx dan call kx, kolom ya, kolom kx gitu. Jadi di sini kita tulis row x-nya KI ya, karena yang di looping itu kan barisnya, maka yang diambil itu adalah I, sementara lihat di sini ya, koma, jadi mirip kayak nih,
Microsoft Excel ya. Kalau kita ngoding di Microsoft Excel itu kan ada bantuannya. Nah, ini sama. Jadi sheet-nya itu dari datasheet, diambil value-nya ada row X sama call X. Nah, di sini call X ini untuk kolom. Diambil dari kolom ke 0. Sama dengan datasheet, kemudian cell value-nya, X-nya adalah yang ke I, kemudian kolomnya adalah kolom X yang ke 1. Kemudian baru di sini kita print datanya. Karena kita menampungnya tadi di dataset yang ini, data. Nah, ini baru kita cobakan. Bismillah. Nah, baru nanti yang keluar itu nanti dalam bentuk dataset. Pakai tanda kurung Kurawal. Dion itu di Jakarta, Winnie Depok, Zaka Depok, Rizka Bekasi. Nah, silakan dicobakan, berhasil nggak? Bisa. Apa masih dicobakan? Sebentar, masih Yang dicoba. itu dicoba. Ingat, kalau misalkan codingannya kepanjangan ya, ini bisa kalian tulis garis miring kebalik, backslash, kemudian kalian enter. Kalau misalkan baris code-nya kepanjangan kalau untuk ke kanan.
tugas project, saya dapat info katanya UAS itu tanggal 10 Januari. Ya, berarti mau tidak mau tanggal 28 dan tanggal 4 itu udah presentasi. Nah, jadi untuk presentasi ini ada berapa kelompok ya praktikum dan teori? Ingat nggak? Total kelompoknya kisaran 7, 8, atau lebih, 9 mungkin? Kalau nggak salah 6 deh, Bu. 6. Oke, berarti nggak banyak ya. Nah, kalau yang mau presentasi di tanggal 21 silahkan. Tapi kalau udah tanggal 28, siap nggak siap, itu presentasi karena saya tidak mau mengadakan waktu tambahan untuk presentasi. Jadi di tanggal 28 dan di tanggal 4. Nah, untuk syarat remedial untuk UAS, kalau emang bisa remedial ya, itu saya lihat dari tugas project. Jadi kalau emang dia mengerjakan tugas project, ya silahkan untuk ikut remedial. Gitu. Kalau dia remedial, tapi kalau dia nggak mengerjakan tugas project dan dia remedial, ya nggak bisa. Gitu. Nggak bisa remedial. Jadi saya ngambilnya dari tugas project aja kalau untuk syarat remedial UAS. Oke, udah, ini udah dicobakan, bisa berhasil nggak? Kayaknya lama ya, karena codingnya cuma 12 baris. Bisa Bu, bisa Bu. Bisa. Oke, yang lain udah bisa? Bisa, Bu. Bisa Bu, bisa. Bisa, Bu. Kalau bisa, terakhir satu lagi kita mengimport file Excel ke dalam database. Silahkan Saya belum bisa, Bu. belum bisa. Belumnya di mana? Errornya kenapa katanya? Import XLRD-nya, Bu. Oke. Line 2 sama line 4, Bu. Coba saya ingin lagi, perbaiki lagi, coba. Belum ke install mungkin. Yang lain bisa? Yang perempuan? Saya error, Bu. Errornya di mana? Nama filenya? Filenya di filenya deh, Bu. Oke. Tadi membuat filenya di directory yang sama nggak dengan programnya? Iya. Oke. Coba di sharing deh, biar kelihatan. Ini ya? Iya, Bu. Ya. Iya kan. Nggak ada file atau directory kelas 3b .xls. Tadi waktu file membuat kelas 3b.xls ini gimana? Yang ini kan, Bu. Iya. Coba filenya di close dulu, tapi jangan kebuka. Kalau kebuka kadang dia error karena Ini, Bu. file Excel aslinya, bukan yang di Python. Nah ya, di close dulu. Nah, coba yang XLRD-nya dijalankan lagi. Karena itu lagi kebuka, kamu bacanya.
Oke. Ini nyimpannya di C ya. Iya. Kalau yang membuat file XLS-nya bisa tadi. Bisa. Oke. Tapi pas membacanya nggak bisa. Coba lihat codingnya apa? Kok nggak bisa ya? XLRD. Itu pas 3B-nya kecil itu. Tapi sebelah kirinya ngerti. Coba lu lihat sebelah yang apa yang sebelumnya tuh yang nah itu. Oh iya. Nama filenya beda. Apa? B-nya huruf besar. Yang beda tuh. Kelas 3B XLS. Itu rollnya 2 ya. Rollnya 2 ya. Yang atas yang sheet yang jumlah barisnya tuh. Yang bawah. Itu tuh yang Nih. And row tuh I, row ke I. Itu I apa? Row line ke 5, line 5. Yang mana? Baris 5. Baris 5, O-nya 2 itu. Sama itu tuh yang baris 5 itu zoom titik harusnya kan underscore. Oh iya. Nah, ya itu. Jeli aja biasanya jeli nih liatnya. Itu kayaknya row ke I kolom ke 0, row ke I kolom ke 1. Yang di baris 8 dan 9 itu, row-nya row ke I dan kolom ke 0. Yang 9 row ke I kolom ke 1. Oh iya. Bentar, boleh cek. Oh, ini I. Terus itu satu kan I. Sekolah. Enggak sekolah. Iya benar. Iya bener. Udah coba jalankan. Salahnya di no such file. Coba masuk ke directory C kamu, saya penasaran. Ini nama filenya apa? Panjang banget nih, membaca file Excel dengan format. Itu ya, membuat file Excel, menulis file. Membacanya mana? Kok nggak ada? Ada directory itu kayaknya yang membaca. Nggak ada tuh. Program membaca file di sini PyCharm Project. Beda directory itu kayaknya yang membaca. Bentar ya Bu, saya cek dulu kali ya Bu. Ya. Soalnya dia bilangnya di path-nya, di directory-nya nggak ada gitu. Pasti kemungkinan saat kamu nge-create file baru, kamu nge-create-nya di lokasi yang berbeda dengan file XLS-nya. Kemungkinan ini gitu. Makanya tadi saya suruh cek directory C-nya kan. Dan saya nggak nemuin file membaca file Excel itu. Yang DTI-nya nggak ada. Ya Bu, bentar dulu saya cari dulu ya Bu. Kasih Bu. Oke. Nah, sekarang terakhir, nanti ada tugas ya. Tugasnya itu sebenarnya untuk teori dan praktikum ya. Soalnya sama. Jadi
karena kita orangnya beda-beda ya, ada yang teori aja, ada yang praktikum aja. Nah, jadi yang ngambil kelas teori dan praktikum, dua-duanya ngumpulin, walaupun lembar jawabannya sama. Gitu aja. Ya. Oke, ngapain biasanya? Oh ya, ini apa namanya? Import file Excel ke dalam database ya. Silakan karena kita mau nge-import dari Excel ke database, otomatis kan kita harus koneksi ke database juga. Nah, silahkan diaktifkan XMPP-nya. Bentar. Oke, silahkan dinyalakan XMPP-nya. Kemudian silahkan pilih nanti mau menggunakan database yang mana aja. Nah, sekarang file yang tadi, ya, file yang mana tadi? File yang Excel yang kita buat tadi yang, aduh ya Allah, kebanyakan data saya bingung. Kelas 3B, nah yang kelas 3B itu silahkan tambahkan satu kolom lagi kalau nama, alamat, sama NIM mungkin ya. Jangan NIM deh, dipanjangkan. Kelas saja, jangan kelas. Jurusan. NIM lah, NIM. Tambahkan NIM, isi datanya bebas saja, isi ya. Tambahkan satu kolom lagi untuk NIM, kemudian isi datanya. Nah, kalau sudah, tadi saya share. Satunya apa, Bu? Nih, tambahkan satu data lagi, NIM. Datanya bebas saja, isi aja sembarang. Di layarnya udah muncul? Di layarnya udah muncul? Sudah, Bu. Ya. Kemudian file save as, ya. Yang ambil yang CSV-nya ini kan ada banyak ya. Nah, ambil CSV-nya itu yang ini, yang koma delimited, ya. Ambil yang save as, ambil yang extensionnya delimited.csv, kemudian di save. Nah, kalau udah baru Nah, kalau tadi kan bentuknya worksheet ya, sekarang udah save as bentuknya yang CSV, separated values. Oke, kalau sudah baru masuk ke PyCharm-nya. Karena kita mau akses ke database, setelah import modul untuk menghubungkan Python dengan database-nya, silahkan pakai PyMySQL boleh, mau pakai MySQL titik connector juga boleh, sesuaikan saja yang terinstall di laptop masing-masing yang mana gitu. Kalau saya kebetulan udah install dua-duanya, jadi saya pilih pakai PyMySQL. Kemudian di sini saya masih menggunakan nama objek yang sama, yaitu file 1.
sama dengan kita open dulu, ya, kita open filenya yaitu si kelas 3b.csv ini, ya, pilihnya yang CSV, kemudian kita read menggunakan mode R, ya, kita read dengan menggunakan mode R, kemudian baru di sini file satunya kita read, ya. Namun saya tampung ke dalam sebuah variabel namanya fstring. Nah, gunanya untuk ngecek apakah pemisahnya itu delimiternya itu dalam bentuk titik koma atau koma. Jadi di sini saya mau cek, ya, fstring ini itu ketika dijalankan. Nah, di sini saya delimiternya itu adalah titik koma. Nah, silahkan kalian cek dulu di punyanya masing-masing, apakah titik koma juga atau hanya koma. Saya koma, Bu. Oke. Dan koma berarti nanti mengikuti pakai koma, ya. Nah, jadi udah tahu nih, berarti udah dicek masing-masing. Nah, kalau pakai titik koma berarti sama kayak saya. Nah, kemudian salah. Nah, kita membuat sebuah list kosong. Saya beri nama flist. Ya. Gunanya list kosong ini nanti adalah untuk field yang ada di dalam Excel itu nanti akan dimasukkan ke dalam list. Cuman kan kita belum tahu siapa yang akan jadi list di indeks ke-0-nya siapa, indeks ke-1-nya siapa, itu kan belum tahu. Jadi kita bikin dulu aja list kosong. Setelah kita bikin list kosong, baru nanti kita buat perulangan, ya, line in. Jadi yang baris yang ada di dalam si f-string ini, yang ini nih, yang 3 data ini, ya, titik split itu kan pemisah, ya, titik split. Jadi nanti akan kita pisahkan gitu, dimana si f-list ini itu nanti akan dia tambahkan, akan di-append sama dia, dimana untuk setiap penambahannya itu nanti dia pisah titik split menggunakan tanda titik koma. Nah, karena di sini saya pakainya titik koma, jadi bagi yang menggunakan tanda koma, berarti pemisahnya yang titik koma ini diganti dengan tanda koma. Ya. Silakan dicek dulu nanti delimiter di filenya itu menggunakan print f-string ini, apakah dia menggunakan titik koma atau koma. Kalau titik koma berarti sama dengan saya menggunakan titik koma, kalau misalkan dia koma berarti ini diubah menjadi tanda koma. Oke. Nah, untuk ngeceknya, ya, untuk ngecek listnya, baru nih, bener nggak list kita gitu ya. Kita cek, begini. Nah, ini saya jalankan, ini udah ketangkep nih datanya. Berarti yang berada pada baris indeks ke-1 dan kolom ke-1 itu adalah si Jakarta. Berarti yang ini. Ya, pada kolom ke-1 baris ke-1. Kalau misalkan baris ke-1 kolom ke-0 berarti si Dion. Oke, berarti kita udah artinya sudah kepisah gitu ya si f-listnya. Nah, ini untuk ngeceknya aja. Nah, kemudian baru kita koneksikan database-nya. Sama kayak biasa aja kalau koneksi ke database, modulnya kita panggil, kemudian kita konekkan, kemudian hostnya apa gitu. Nah, silahkan disesuaikan mengikuti apa namanya, modul masing-masing, ya. Usernya root, kemudian passwordnya saya nggak pakai password, kemudian db-nya
Saya di sini pakai DB-nya namanya tes. Nah, silakan kalian mengikuti nama DB-nya apa, sesuaikan aja dengan database yang ada di localhost kalian masing-masing. Gitu. Nah, setelah kita koneksikan, jangan lupa kita buat kursornya. Ya, kursor sama dengan DB titik kursor. Kemudian kalau sudah, di sini saya ingin menggunakan execute untuk ngedrop kalau seandainya tabel itu sudah ada, gitu ya. Drop tabel is exist. Nah, jadi di sini nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Nah, jadi kalau emang tabel mahasiswanya itu sudah ada, ya dihapus dulu, dibikin ulang. Gitu. Jadi di sini nama itu nanti F-list-nya akan berada di indeks ke baris ke-0, kolom ke-1, ya kan? Karena tadi kita udah cek ya, kalau dia baris ke-1, kolom ke-0, 2, berarti nama itu adalah di baris ke-0, kolom ke-0 berarti. Nah, ini baris ke-0, kolom 1, ini baris ke-0, kolom 2. Ini nama, alamat, umur, ya. Kemudian ini sama dengan F-list, baris ke-0, kolom ke-1, ini F-list, baris ke-0, kolom ke-2. Nah, kita udah tentukan bahwa ada nama, alamat, dan umur, dan alamat indeks listnya masing-masing. Kemudian di sini saya buat query untuk membuat tabel mahasiswa ini. Ya. Kayak biasa, create table mahasiswa. Nah, kalau yang biasanya kita itu langsung nama tabelnya, karena di sini nama kolom ya, kan biasanya create table, nama tabelnya, kemudian nama kolomnya apa. Nah, karena ini nama kolomnya itu kita ambil dari sini, ya, nama, alamat, dan umur, kita kosongkan dengan menggunakan set, ya. Jadi kosong dulu, kemudian baru tipe datanya, varchar, kemudian panjang datanya, kemudian mau not null, nggak not null ya, menyesuaikan aja. Kemudian ini untuk alamat juga varchar, alamat saya 100 mungkin. Kemudian ini untuk si umur sih. NIM itu apa jalahin? Jalahin salah varchar. Char 10. Nah, kemudian baru ditutup. Baru kita kasih tahu bahwa ini itu nanti untuk alamat, ini untuk nama, alamat, dan NIM dengan cara memberikan format, ya, titik format, nama, alamat, NIM. Gitu. Nama, alamat, NIM. Nah, kalau sudah, baru kita execute si SQL-nya. Kita coba dulu jalankan ya. Oke, lihatnya di localhost-nya berarti. Ada nggak? Nah, ada tapi belum ada isinya. Nah, silakan dicek dulu udah muncul belum tabelnya. Silahkan diketikkan dulu, kemudian silahkan lihat di localhost-nya apakah tabel mahasiswanya ini sudah muncul atau belum.
Udah? Berhasil muncul di localhost-nya? Halo? 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 Iya Bu, Oke. Udah berhasil atau belum? belum Bu. Belumnya karena ada yang error atau belum selesai? Ada yang error Bu. Oke, silahkan dicek errornya di mana. Yang lain gimana? Aduh, boleh kameranya dinyalakan dong. Ini saya berasa sendirian di sini, nggak ada bapak. Kameranya nyala dong. Kalau saya nggak perlu nyala ya, karena saya ngomong terus, otomatis saya di depan kalian gitu. Nih, saya nggak tahu nih, kalian tidur atau sambil makan atau sambil ngapain. Saya berasa sendirian nih di sini. Jadi tolong kameranya dinyalakan. Lagi error, Bu. Error. Belum ada, belum muncul di localhost. Belum muncul di localhost-nya. Nggak ada tabel mahasiswa. Nggak ada. Tapi nggak ada yang error. Nah, keluar sih inputannya. Keluarnya Masih ini Bu, DDPMS yang maksudnya di sini inputannya ininya aja, tapi nggak ada yang trashback-nya, nggak ada. Saya trashback-nya ada deh. Coba cek. Trashback-nya di line keberapa? Ya di itu Bu, di DB. Di DB ini. Iya. Coba, kamu pakainya database-nya apa? Jangan samain kayak saya, sesuaikan dengan database yang kamu gunakan. Oh, kalau saya kan database-nya tes. Nah, kamu ada nggak database tes di localhost-nya? Kalau nggak ada, ya sesuaikan. Saya belum tambahin Bu, bentar ya Bu. Pakai database yang udah ada aja juga bisa. Tapi ya jangan sama datanya, takutnya terganggu di. Jangan gunakan tabel universitas. Karena nanti kamu bikin database baru aja. Ntar kalau di database-nya pakai universitas, di mata kuliah database jadi ngulang-ngulang lagi kan. Bu, yang di baris ke-14 itu yang bacaan drop table if exist itu emang harus kapital ya Bu? Enggak juga sih, coba aja. Terus belum. Nggak ngaruh. Aduh, sudah. Gimana? Masih ada yang traceback? Atau berhasil?
Tampilan di lokalhost gimana Bu? Kalau udah bisa gitu. Di localhost-nya, di database test atau di database yang kalian pilih, itu nanti muncul tabel mahasiswa, ada nama, ada alamat, ada NIM, tapi belum ada isinya. Karena kita belum belum ngasih tahu isinya, gitu. Ada nggak kayak gitu? Ini baru setengah, ya ini baru setengah. Kita baru ngasih tahu bahwa di kelas 3B.CSV ini, di situ ada list nama, alamat, dan NIM. Nah, akan kita pindahkan ke dalam tabel yang ada di database kita. Dan kita baru bikin tabelnya sama ngasih tahu nama, alamat, dan NIM-nya, tapi belum isinya. Jadi ini baru setengah perjalanan. Tapi yang setengah perjalanan ini udah berhasil belum? Nah, itu yang pengen saya cek. Gimana, udah? Udah berhasil? Udah Bu. Udah. Bu. Nah, oke. Kalau udah, kita untuk memasukkan data, ini kan tadi kita running ya. Kita masukkan data ini ke dalam tabelnya. Nah, bisa kita gunakan di sini menggunakan baris atau row ya. Di sini menggunakan row, saya beri variabel rows, tapi datanya belum ada dulu. Nah, datanya itu diambil dari perulangan ini, gitu ya, in range. Nah, diambil dari panjangnya si list ini. Terus ini. Oke. Nah, jadi di dalamnya ada set untuk masing-masing data. Nah, di dalamnya itu ada si list ya, untuk baris ke I, kolom ke 0 untuk yang ini. Kemudian untuk yang di sini itu berarti untuk si alamat, berarti si list ya, baris ke I, kolom ke 1, kemudian lanjut baris ke I, kolom ke 2. Jadi yang ini itu untuk yang ini itu untuk yang ini itu untuk yang ini gitu, yang ini. Nah, kemudian jadi ini cuma untuk ngecek aja. Jadi kan tadi bentuknya begini, gitu ya. Saya pindahkan bentuknya jadi seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Gitu. Jadi untuk setiap perulangan. Gitu. Nah, nanti baru kita buat query untuk insertnya. Saya gunakan namanya SQL1. Kalau tadi untuk membuat tabel nama variabelnya SQL, sekarang untuk insertnya saya gunakan SQL1. Query-nya kalau insert ya sama-sama aja. Insert into mahasiswa.
values-nya diambil dari si rows ini. Gitu. Baru nanti terakhir ini sama. Execute, kita commit. Set. Nah, oke, silahkan dicobakan dulu. Tadi kan udah, yang ini udah bisa kan ya? Nah, ini kan udah bisa. Nah, sekarang untuk yang memasukkan isi datanya menggunakan ini. Nah, silahkan diketikkan dulu. Itu F-list min 1, Bu. Ya.
Gimana? Bisa? Bisa, Bu. Udah Bu, udah Bang. Oke. Nah, untuk tugas yang ngambil teori dan praktikum berarti mengumpulkannya 2 kali, tapi tugasnya tetap 1. Ini kan mengimport dari file Excel ke database. Nah, tugasnya cari kebalikannya. Berarti dari tabel yang ada di database, pindahkan ke Excel. Nah, cari tugasnya, silakan kerjakan di Word, ya. Mau codingannya aja boleh, mau sama screenshot juga boleh. Yang penting ada langkah-langkah atau caranya seperti apa. Nah, nanti kumpulkannya ya sesuai, kalau teori dan praktikum dua-duanya, kalau hanya praktikum berarti ya di praktikum aja, kalau hanya teori ya di teorinya aja. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita absen dan tutup? Kan kita mulainya cepat ya, jadi selesainya juga cepat, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya Bu. Ada yang Itu mau waktu ditanya? itu, Ya? itu waktu itu teori sekaligus sama praktek ya, Bu? Iya. Tugasnya. Iya. Disatuin gitu, Bu. Tugasnya sama, tapi pengumpulannya di dua-duanya. Jadi kalau hanya mengumpulkan teori aja, praktikum tidak dikumpulkan, berarti nilainya hanya untuk di teori. Gitu. Jadi kumpulinnya tetap di dua-duanya karena saya masing-masing akan saya nilai gitu. Tapi praktikum juga pakai Word ya, Bu? Iya. Jadi satu file doang? Iya, satu file. Di screenshot. Silakan di screenshot atau hanya codingannya aja juga boleh, bebas. Yang penting kalau ngambil di teori dan praktikum, kedua-duanya dikumpulin. Gitu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup. Bu, tugasnya mana Bu? Belum saya bikin, tapi udah saya sampaikan deadline-nya minggu depan, ya. Oh iya baik Bu. Iya, Bu. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, Absen Bu gimana? iya kita absen dulu ya. Iya. Sebelum tutup kita absen dulu. Praktikum mana nih? Oke, udah muncul di layarnya? Udah Bu. Udah. Nanda Triutomo. Nanda Triutomo. Ada? Ada Bu. Oh, ada. Mutiara. Hadir, Bu. Devi Kusrini. Devi Kusrini. Muhammad Ihsan Fikri. Hadir Bu. Faiz Bika. Saya Bu. Yusril Mardana. Hadir Bu. Hilmi Zafran. Hadir Bu. Muhammad Fitra Ghazali. Hadir, Bu. Ivo Yudaventa. Hadir, Bu. Hafid Mustafa. Hafid. Bu, hadir, Bu. Itu dia. Bintang Putra Pamungkas. Ini masih aktif nggak orangnya ini Bintang? Nggak tahu, nggak kenal. Kurang tahu, Bu. Nggak tahu ya. Rido Danang. Hadir Bu. Nabil Makarim. Hadir Bu. Muhammad Fuad Farijan. Hadir Bu. Ananda Nisfahudin. Hadir Bu. Ardia Aryansyah. Hadir Bu. Bagus Arfian. Bagus Arfian Laksono. Nur Muhammad Zakaria. Hadir, Bu. Zaki Nur Faiz. Hadir Bu. Dimas Cahyo Ramadan. Hadir. Muhammad Siddiq Bagus. Oh, ya. Komen ya. Hafiz Deri.
Teguh Fadil, Hadir, Bu. Alif Rizky Abdillah, Hadir, Bu. Rizka Novianti, Hadir, Bu. Irgi Ahmad Fahreza, Hadir, Bu. Denny Wijaya, Hadir, Bu. Muhammad Sulhan, Saya, Bu. Putri Lestari, Saya, Bu. Az-Zahratul Jannah, Hadir, Bu. Miftahul Falah, Ilma Husnul, Hadir, Bu. Winnie Amanda, udah tadi ya. Hadir, Bu. Dwi Francisca, Tadi ada, Bu. Sinyalnya Ada, Bu, yang- tadi, Bu. Muhammad Irfan Fadilah, Hadir, Bu. Rizky Adi Saputra, Hadir, Bu. Ramana Alfi Syariza, Putra Rafli Wironegoro, Hadir, Bu. Taufik Kamil, Hadir, Bu, hadir. Izas Ahdan, Saya, Bu. Putra Syahri Maulana, Hadir, Bu. Dian Faris Darai. Hadir, Bu, hadir. Ya, ini yang nggak hadir 5 orang. Ramana Alfi Syariza, tolong bantu dicek, jangan-jangan ada di Jimit. Kemudian Miftahul Falah, Bagus Arfian Laksono, Saya hadir, Bu. Tadi habis dari kamar mandi, Bu. Maaf. siapa? Bagus hadir. Oke. Bagus Arfian. Iya. Oke. Berarti ini 4 orang, tolong dicek lagi di Jimitnya ya. Ramana Alfi, Miftahul Falah, Bintang Putra Pamungkas, dan Devi Kusrini. Nggak ada ya? Tadi Devi Kusrini tadi hadir, Bu. Saya ACC. Oke. Sinyal. Iya, mungkin. Saya izinkan dengan asumsi ini gangguan sinyal ya, yang udah join tapi keluar. Saya asumsikan gangguan sinyal, jadi berharapnya asumsi saya tidak dipersalahgunakan ya. Tadi Ramana Alfi hadir, Bu, ada, Bu. Ramana Alfi ada, Bu. Ya, dia nggak bisa, Bu. Oke. Ramana Alfi ada. Berarti yang nggak masuk 2, Miftahul Falah dan Bintang Putra Pamungkas. Iya. Oke. Oke, baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Majelis subhanallahumma Subhanakallahumma terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.